ketika lo ketemu gitu ya sama suami atau istri lo tuh jangan ngerasa bahwa oh kebahagiaan gue itu ada di tangan dia. Bukan tugasnya dia tahu buat ngebahagiain lo. Gitu. Nah itu banyak yang salah tuh orang mikir kayak gitu. Jadi menggantungkan kebahagiaan kita tuh di orang lain. Nah itu hal yang salah menurut gue gitu, bahwa seharusnya mencari kebahagiaan itu adalah tanggung jawabnya kita masing-masing gitu loh. Adapun kita berpasangan, ya kita tujuannya sama-sama ingin bahagia. Pengaruhnya lo sebagai anak seorang selebriti ya, dalam kehidupan lo dan bisnis lo sebagai anak Ida Royani dan Om Kinan Nasution nih, pengaruhnya seberapa besar sih Je? Dan dalam kehidupan lo sampai sekarang nih gimana tuh ceritanya bisa seorang Jena Hara mengikuti jejak nyokap sebagai desainer dan tidak memilih untuk menjadi seorang aktris misalkan, gitu. Gini, gimana first of all, nyokap bokap gue tuh nggak pernah ngizinin anaknya untuk ngikutin jejak mereka. Kecuali nyokap gue jadi desainer ya, maksudnya itu oke gitu. Tapi gue merasa bahwa pengaruh mereka cukup kuat di gue secara personal ya, bukannya gini. Gue ngerasa ketika gue bikin brand Jena Hara ini, gue merasa gue banyak dibantu banget. Bukan karena nama nyokap bokap gue, tapi secara personality gue, secara value yang mau gue sampaikan, atau kenapa gue bisa se-ambitious ini, kenapa gue bisa se-konsisten ini tuh karena tuh bukan didikan ya, tapi lebih value apa yang diajarkan ke gue dari nyokap bokap gue. Culture keluarga lo gitu lah istilahnya. Iya, culture keluarga gue itu gitu. Nah, satu hal gitu yang mungkin banyak orang tuh nggak tahu bahwa inspirasi gue tuh kan banyak datang dari musik. Nah, bokap gue tuh kan pemusik, nyokap gue juga penyanyi gitu kan. Jadi banyak banget gitu loh, gue tuh denger apa ya Musicpedia tuh dari bokap gue gitu kan. Dia ngajarin gue musik ini itu. Bahkan kita tuh satu keluarga tuh semua tuh belajar musik dari kakak gue yang pertama itu gitu kan. Jadi emang dari awal tuh bokap gue sangat mengencourage anaknya untuk bisa bermain musik gitu. Jadi apa ya, gue ngerasa bokap gue cukup unik lah, karena dia punya satu pemikiran yang bisa dibilang orangnya cukup open-minded lah gitu kan untuk hal-hal seperti itu. Tapi di satu sisi he's very religious gitu loh, he's a very religious man gitu. Jadi dia tahu kapan waktunya untuk apa ya, ibaratnya dia punya batasannya gitu. Jadi gue rasa value-value itu sih yang selalu disampaikan dan diajarkan ke anak-anaknya, sehingga itulah yang membuat gue terinspirasi ataupun gue sampai ada di titik sekarang itu ya karena itu gitu. Jadi kalau misalnya pengaruhnya kayak gimana, pengaruhnya sangat besar secara personal gue ya gitu. Tapi kalau misalnya lu merasa diuntungkan gak Je karena lu anaknya bokap nyokap lo, makanya gampang gitu kan untuk lo untuk lo interaksi lah, jadi terkenal gitu misalnya gitu kan. Jadi kalau dibilang diuntungkan, pasti mau nggak mau gue ngerasa iya gitu. Tapi dari awal gue bikin brand Jena Hara, emang gue tuh nggak pernah mau dikait-kaitkan dengan nyokap bokap gue gitu. Jadi gue emang ngerasa gue tuh ngejalanin Jena Hara bener-bener purely secara intention dan secara usaha tuh bener-bener sendiri. Bahkan nyokap gue aja nggak ini gue kok. Bahkan tuh nyokap gue tuh nggak modalin gue. Iya. Gue. Justru tuh waktu gue bikin brand Jena Hara, orang yang modalin gue adalah sahabat gue. Gue pinjam modal sahabat gue sendiri, iya. Wow, keren. Lo bener-bener menjalani itu sendiri di luar keterikatan brand di belakang lo lah istilahnya ya. Iya gitu. Jadi ya dan lo punya value, lo tawarin value yang lo punya ini untuk bisa membesarkan nama si Jena Hara ini gitu kan.
Iya gitu sih. Keren Jadi sih, keren sih. gue ngerasa ya ya udah gitu. Nah itu sih yang gue seneng dari. Nah kalau balik lagi apa yang diajarin oleh bokap nyokap gue ngerasa nyokap gue tuh ngajarin gue untuk speak up sih. Apapun yang gue rasain, apapun yang gue rasa bener, gue cukup vokal dengan itu gitu. Belajar Gitu sih. menjadi seorang yang lebih ekstrovert berarti ini ya. Dasarnya gue emang ekstrovert dan gue suka ngomong. Tapi kan kadang orang yang suka ngomong itu bukan berarti dia juga jadi tahu apa yang dia mau. Iya, Nah, iya. gue tuh merasa gue tuh udah tahu apa yang gue mau dari gue kecil gitu. Jadi gue tuh sangat konsisten dengan apa yang gue mau. Sehingga ketika gue ngejalanin hidup gue tuh kayak udah bikin plan gitu loh. Kayak nanti 5 tahun ke depan gue harus begini, 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 begini gitu. Iya, Ntar iya. gue harus begini, begini, begini. Jadi tuh gue tuh selalu membuat plan sama hidup gue gitu. Good Kayak of life apa lo ya lah ya. istilahnya tuh plannya itu tuh yang bikin gue tuh mudah untuk gue nggak bilang mudah ya untuk achieve your goals or your dreams ya, karena semua itu pasti butuh kerja Oke. keras, dedikasi, konsistensi dan doa, bener nggak? Tapi gue Bener. percaya ya Allah tuh menurut gue zat yang maha adil. Kenapa gue bisa bilang gitu? Sebetulnya semua yang kita mau tuh Allah tuh pasti banget dipenuhin sih sama dia. Kayak doa kita tuh pasti dikabulin gitu loh. Asal kita percaya. Dan kalau misalnya emang kita tahu nih bahwa hal itu tidak cukup baik buat kita, Allah pasti akan ngeganti itu dengan yang lain gitu loh. Bener. Ada 3 kan? Doa itu ada 3. Iya, Dikabulin, uh, diganti, ditunda. iya, benar. Gitu. Maksudnya secara dalil aja itu udah jelas kan gitu. Iya. Jadi ya itu sih yang apa ya yang gue rasain ya gitu. Makanya uh, kadang tuh orang tuh ketika doa tuh suka nggak percaya sama doanya, kayak Iya, bener gak sih, bener. kayaknya nggak mungkin dia Allah ngedoain apa ngabulin gitu Ngabulin kan. gitu. Nah kalau lu nya aja udah nggak yakin sama doa lo, ya gimana Allah mau mengabulkan gitu loh. Setuju sih. Sesimpel itu aja sih Setuju, gitu. setuju. Dan menurut gua tuh emang untuk meyakini sesuatu itu bukan hal yang mudah ya, karena itu kan bagian dari apa ya lo sebagai seorang manusia nih gitu ya, Iya. seutuhnya itu lo harus percaya dulu sama diri lo gitu. Jadi lo harus build your self confidence, lo harus build your apa ya your Kemampuan. self confidence dulu. Iya. Your self confidence itu harus lo buat dulu sehingga ketika lo udah cukup confidence dengan diri lo percaya bahwa Allah tuh pasti akan mengabulkan gitu. Dan ingat doa itu bisa merubah takdir kan. Yes, Berarti doa itu juga benar. sangat penting gitu loh, bukan hanya usaha aja Setuju, setuju banget. gitu. Nah, J, lo kan sudah Mhm. menjalani kehidupan, pernah menjalani kehidupan pernikahan yang cukup lama dan sekarang menjalani Iya. kehidupan sebagai single parent nih. Nah, Single lagi. iya benar. Nah, itu lo boleh nggak sharing ke kita lesson learn apa yang lo hadapi dan lo bisa ceritakan ke kita nih selama perjalanan itu. Jadi FYI, gue nikah 13 tahun ya. Uh, Jadi itu bukan waktu yang singkat buat gue untuk ngejalanin sebuah rumah tangga. Itu cukup lumayan apa ya? Cukup lumayan hubungan yang luar biasa apa ya? dalam ya. Waktunya cukup lama gitu dan dalam lah ya gitu Iya. kan. Jadi uh, mungkin sebelum gue mewakili apa yang akan gue katakan berikutnya, bahwa apapun yang terjadi sama gue gitu ya selama 13 tahun itu, gue ngerasa nggak mungkin dong namanya hubungan tuh sedih aja, pasti ada happy moment saya juga gitu. Jadi gue cherish apapun yang pernah gue rasakan gitu loh. Iya. Tapi kalaupun emang akhirnya berujung berpisah, itu karena memang ada hal-hal yang mungkin sudah tidak bisa lagi apa ya dijalankan bersama gitu.
Tapi lesson learn-nya yang gue ngerasa ini tuh jadi wisdom ya buat gue gitu, untuk ya kan gue nggak tahu ya, mungkin nanti gue akan nikah lagi sama orang atau gimana gitu kan, tapi pelajaran yang paling berharga yang gue dapatkan selama 13 tahun gue menikah tuh, yang pertama bahwa berpasangan itu adalah it's all about lo tuh growing old together. Iya. Nah, itu Benar. growing old together gitu. Jadi growing old together itu tuh artinya bukan ya udah tuanya bareng-bareng, no, it's not like that gitu loh. Tapi secara pemikiran, secara vision, secara apa ya, komprominya sebagai seorang pasangan gitu ya, antara satu sama lain, itu jadi lebih ada namanya pendewasaan gitu. Jadi contoh nih, kalau bicara soal Jenahara, gue yang sekarang sama gue yang setahun lalu tuh pasti gue yang berbeda. Betul. Sama dong ngomongin gue yang sekarang sama gue yang 5 tahun yang lalu atau gue yang 10 tahun yang lalu gitu. Jadi pemikirannya itu tuh harus apa ya, ibaratnya terbuka, semakin apa ya, terbuka gitu loh, semakin lo tuh semakin berkembang gitu loh. Karena kan gue yang sekarang, anak gue 13 tahun yang lalu gue kan cuman berdua doang gitu kan. Berarti kan udah beda dong gitu loh. Bener. Kebayang kan dalam 13 tahun menjalani rumah tangga itu kan dengan segala dinamikanya kan pasti ada naik turunnya, ada perkembangannya gitu loh. Jadi nggak bisa disamain gitu loh sama kita 13 tahun yang lalu gitu loh. Makanya itu sih yang menurut gue sangat penting untuk seorang atau sebuah keluarga mengerti apa artinya growing old together gitu. Jadi ketika lo bisa mempunyai seorang pasangan yang visinya sama sama lo gitu kan, dalam pengertian ketika lo lihat pasangan lo gitu ya, lo bisa lihat dia tuh kayak gini, kayaknya gue bisa deh tua bareng dia nih gitu. Tapi kan untuk bisa tua bareng dia itu kan nggak bisa kayak cuman insting doang, ngerti nggak sih? Lo harus jalanin bareng gitu loh sama dia. Ada prosesnya gitu kan. Nah itu yang akhirnya wisdom gue nomor 2. Udah kayak ini ya gue. Udah kayak apa, psikiater gue. Tapi wisdom gue nomor 2 itu adalah prosesnya gitu. Nggak semua orang tuh kuat dalam menjalani prosesnya. Dan ingat ya bahwa sebagai seorang pasangan itu bukannya tugas kita untuk apa ya, untuk membuat dia berubah. Untuk ibaratnya gini loh, kita itu bukan rehabilitation center. Iya. Ngerti nggak lo? Iya. Iya kan? Kita tuh bukan rehabilitation center. Gue bilang bukannya cuman kita sebagai perempuan, tapi laki-laki juga gitu. Betul. Jadi ketika lu ketemu sama pasangan lo gitu ya, atau partner gitu ya, nanti gue jelasin juga ya bedanya pasangan dan partner ya. Ketika lo ketemu gitu ya sama suami atau istri lo tuh jangan ngerasa bahwa oh kebahagiaan gue itu ada di tangan dia. Bukan tugasnya dia tahu buat ngebahagiain lo. Gitu. Nah itu banyak yang salah tuh orang mikir kayak gitu. Jadi menggantungkan kebahagiaan kita tuh di orang lain. Nah itu hal yang salah menurut gue gitu, bahwa seharusnya mencari kebahagiaan itu adalah tanggung jawabnya kita masing-masing gitu loh. Adapun kita berpasangan, ya kita tujuannya sama-sama ingin bahagia. Saling gitu, melengkapi lah. Saling melengkapi boleh, tapi jangan mengharapkan bahwa pasangan kita itu yang apa ya, gini loh, melengkapi itu kan misalnya kalau gue taruh deh kayak yang ke gue yang apa hubungan gue yang dulu, gue nggak bisa masak. Ex gue tuh chef, dia bisa masak. Jadi kan kita saling ngelengkapin. Untuk hal-hal yang kayak gitu oke lah gitu loh. Tapi maksudnya ngelengkapin itu dalam pengertian yang kayak tadi gue bilang gitu loh. Bukan tugasnya kita sebagai seorang partner to fix him atau her. To change him. To parent him. Itu bukan tugas kita. Beneran deh, asli.
dan sebaliknya ya gitu loh, bukan tugasnya laki-laki gitu loh untuk ngelakuin itu gitu, tapi tugasnya kita itu adalah nemenin pasangan kita atau partner kita berproses dalam perubahan itu gitu. Jadi kan gini loh, kita kan pasti yang namanya manusia nggak mungkin dong cuman baiknya aja, pasti kita ada buruknya juga yang mungkin pasangan kita pengen kita berubah gitu. Bener. Tapi kita tuh nggak punya tanggung jawab untuk merubah dia gitu. Justru dianya yang harus berubah gitu. Tapi ketika dia berubah, kita tuh ada di sana menemani prosesnya. Betul. Ngingetin dia gitu, ngingetin dia untuk bahwa kamu tuh harus berubah. Kenapa? Karena dengan kamu berubah misalnya begini gitu. Jadi semua tuh juga ada take and give-nya gitu loh, bahwa perubahan itu bukannya untuk sesuatu yang lebih buruk, tapi untuk lebih baik untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk lu doang gitu. Lu tuh ketika lu ngejalanin sebuah rumah tangga, lu nggak bisa bicara soal ini gue, ini lo, no. Itu tuh tentang kita berdua. It's us, gitu ya. Iya. Nah, ketika pasangan tidak mengerti arti dari sebuah kita, itu yang susah gitu loh. Jadi makanya menurut gue, nah inilah tugasnya seorang suami ya gitu loh, menuntun gitu kan, dalam pengertian makanya gimana ya gue ngejelasinnya ya, gini, ini balik lagi ke tadi gue bilang bedanya pasangan sama partner ya. Kalau pasangan itu kan ini suami, ini istri. Suami punya role segini A, B, C, D, E. Istri punya role A, B, C, D, E juga gitu. Tapi akhirnya kalau misalnya lu end up-nya cuma ngerasa dia pasangan lo, ya lu cuma bisa bilang ya lu sebagai suami, jadi lu nuntutnya tuh karena saling nembak nih. Iya, lu sebagai suami lu harusnya begini, lu sebagai istri lu begini. Tapi menurut gue ya, setelah gue 13 tahun nikah nih ya, gue tahu bahwa kita tuh jangan nganggep pasangan kita tuh ya pasangan, tapi sebenarnya partner. Nah, yang tadi gue bilang, nih tugasnya suami menuntun. Ada saatnya juga mungkin istri yang menuntun suami. Dengan hal yang sebenarnya yang dipegang istri, sebenarnya tanggung jawabnya. Bisa jadi. Iya. Makanya yang tadi gue bilang. Saling melengkapi ya. Kan saling melengkapi nih. Makanya tadi gue bilang, nah ini tugasnya suami nih, menuntun. Tapi bisa jadi juga, itu juga jadi tugasnya istri juga menuntun. Menuntun tuh dalam pengertian mengingatkan ya, gitu. Iya. Ya kan, gitu. Jadi maksudnya gue, itu tuh, it takes two to tango sih sebetulnya. Jadi nggak bisa semua tanggung jawabnya suami, semua tanggung jawabnya istri, tapi itu semua tanggung jawab bareng-bareng. Sama, benar. Gitu. Jadi itu wisdom gue sih ya. Jadi kalau gue tuh ngelihat sebuah pernikahan itu, ya udah nggak bisa lagi lo bicara soal diri sendiri sih. Lo harus bicara soal kita gitu. Jadi ketika lo ngomong soal kita itu, banyak hal yang harus bisa dijalanin tuh memang bersama gitu. Enggak, iya gitu. Enggak, soalnya kalau lo bicara tentang kita tuh kadang yang lo mau tuh bukan berarti itu yang terbaik, tapi apa yang terbaik buat berdua gitu. Benar. Jelasinnya. Istilahnya gini, gitu. How to maintain your ego. Gitu. Iya gitu lah, kurang lebih seperti itu. About us, not you. Iya, kita bicara tentang nggak bisa. Egonya tuh harus di tengah tuh. Gimana caranya egonya harus di tengah. Gitu kan. Itu sih. Dan itu nggak mudah loh. Nggak mudah banget. Itu tuh battle setiap hari sih kalau gue bilang. Iyalah. Itu battle-nya semua pasangan setiap hari. Karena hari ini mungkin lo bisa nurunin ego lo, tapi belum tentu besok lo bisa. Betul. Gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi it's not an easy job. Ya, makanya nasihat agamanya itu kan adalah menikahlah, walaupun menikah itu adalah ujian seumur hidup. Iya kan? Menikah ujian seumur hidup. Iya, makanya sampai. Tapi kan kalau misalnya lo punya sparring partner ya, yang lo merasa bahwa ketika itu dijadikan ujian seumur hidup, tapi lo yakin bahwa orang ini bisa melewati bersama. Nah, that's the exciting partnya gitu loh. Maksud gue kalau lo ekspektasi bahwa pernikahan itu akan selalu bahagia, nggak mungkin. Pasti ada sedihnya juga, ada masa berantemnya juga, ada masa ngeselinnya, nyebelin, gondok-gondokan dan yang lainnya. Tapi ketika lo gondok sama nih orang, tapi lo tuh bisa bilang,
ya udah gue mau ngejalanin ini sama lu walaupun lu tuh nyebelin banget gitu, Iya. tapi gue mau ngejalanin ini sama lu. Nah Benar. itu tuh maksud gue, Karena visi. lu harus punya, Karena lu tahu. lo mau menuju bahagia bersama sampai ayat memisahkan, kan itu. Ya Itu poinnya, ya kan? benar. Iya. Gitu. Mantap lah. Anyway, semoga segera dipertemukan lagi ya, Je. Amin, doa sih soalnya, jadi harus diaminin. Amin. Iyalah, itu kan doa baik, ya nggak?